Oke, sekarang kita langsung membahas mengenai marketing value. Apa sih yang dimaksud dengan marketing value? Jadi marketing value ini adalah elemen yang apabila dieksekusi dengan tepat itu bisa meningkatkan value Anda. Dan di dalam marketing value kita juga akan membagi 3 lagi yang terdiri dari brand, service, dan proses. Oke, kita akan bahas yang pertama mengenai brand. Banyak dari kita menganggap bahwa brand itu adalah satu simbol, satu logo saja. Tapi sebetulnya brand itu bukan hanya sekedar logo, tetapi bisa dijadikan sebagai sesuatu untuk mengenali sebuah barang dan membedakan produk jasa Anda dengan produk orang lain. Kemudian service. Service adalah faktor yang sangat kuat yang dapat mempengaruhi produk Anda. Dan yang ketiga adalah proses yang terdiri dari cost, quality, dan delivery. Kita bahas satu persatu. Sebelumnya, apa sih bedanya antara produk dengan merek? Produk itu adalah barangnya, sedangkan merek adalah namanya gitu. Jadi contohnya, produk adalah motor atau sepeda motor. Merek adalah Honda, Suzuki. Dari brand ini kita akan membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah brand awareness. Sejauh mana brand Anda ini dikenal oleh konsumen. Jadi Anda juga bisa menggunakan push and pull strategi. Apakah Anda bisa mencoba menyodorkan produk Anda dengan strategi push, atau Anda mencoba menarik informasi dari pelanggan supaya Anda bisa mendelivery produk. Kemudian brand association. Sebenarnya bagaimana sih caranya orang itu melihat merek Anda? Apakah begitu orang menginginkan sesuatu, contohnya orang ingin berwisata, misalnya ke Labuan Bajo, apakah orang itu langsung ingat Anda? Yang ketiga adalah brand loyalty. Bagaimana sih hubungan pelanggan Anda dengan merek perusahaan Anda? Apakah setiap kali mereka membutuhkan produk-produk wisata seperti tiket, hotel, apakah dia langsung ingat nama perusahaan Anda atau merek perusahaan Anda? Yang keempat adalah perceived quality. Bagaimana persepsi pelanggan tentang produk Anda? Apakah mereka melihat Anda sebagai merek, oh ya, kalau barang yang cari yang murah, itu berarti ke perusahaan Anda. Atau kalau misalnya, oh kalau mau cari yang premium, itu ke perusahaan Anda. Atau kalau misalnya mau cari yang cepat, itu ke perusahaan Anda gitu. Jadi bagaimana persepsinya pelanggan kepada perusahaan Anda. Kemudian ada other assets. Other assets adalah bagaimana pendistribusian, kecepatannya, teknologi Anda, dan sebagainya. Service quality kita akan menggunakan satu teori, yaitu RATER, reliability, assurance, tangible, responsiveness, dan empathy. Reliability adalah pelayanan yang akurat. Biasanya apakah cara Anda melayani itu tidak pernah salah karena Anda selalu cross-check. Nah, ini apakah Anda reliable? Orang akan melihat bagaimana cara travel agent Anda melayani mereka. Apakah Anda tidak banyak bertanya, tapi tiba-tiba Anda chat mereka, nanya ini, nanya itu, nanya kapan mau pergi, mau jam berapa, chat lagi, mau pulang kapan, chat lagi, mau naik pesawat apa, terus sudah di booking, ternyata Anda salah, ternyata pelanggan Anda tuh tidak mau naik airline tertentu gitu, maunya naik airline yang saya nggak mau sebut label gitu ya. Jadi berulang-ulang Anda, ya kok kamu pesennya jam 9 pagi, saya nggak bisa, saya harus pergi jam 7 pagi gitu. Jadi terus bikin kesalahan sehingga Anda melakukan pembookingan atau pemesanan untuk tiket pesawat atau tiket hotel, itu Anda jadi panjang gitu ya, jadi satu harian, salah lagi, atau Anda begitu orang memesan, Anda langsung meminta data yang lengkap, lalu Anda bisa selesaikan dalam waktu setengah jam, atau bahkan kurang dari setengah jam. Nah, ini juga orang menganggap apakah Anda reliable atau tidak. Kemudian assurance. Assurance adalah kemampuan perusahaan dan perilaku karyawan yang membuat pelanggan itu merasa yakin, aman deh. Mungkin misalnya pelanggan bertanya, di sana pasti dijemput ya, pas kita tiba di negara atau di kota tersebut, kita pasti dijemput ya. Mungkin Anda menjawab, kayak iya nanti dijemput, boleh minta nama drivernya atau nama pemandu lokal yang sudah ada di sana. Anda tidak bisa jawab, tentunya mereka kan, nanti saya dijemput nggak ya di bandara itu. Nah, itu mempengaruhi apakah Anda bisa memberikan assurance kepada pelanggan Anda, dan apakah pelanggan Anda yakin bahwa dia akan dijemput pada saat dia tiba di bandara. Ini contoh pekerjaan, salah satu pekerjaan di travel agent. Yang ketiga adalah tangible. Bagaimana daya tarik kantor Anda atau perusahaan Anda. Ini secara fisik ya, apakah pada saat berkomunikasi punya penampilan yang baik, yang rapih, itu ini juga akan mempengaruhi cara pandang orang. Karena setiap orang itu punya cara pandang yang berbeda-beda. Ada orang yang nggak apa-apa, santai aja gitu ya. Tapi ada orang yang, ya dia cara pakaian aja nggak rapi, gimana mau melayani kita gitu. Nah, ini ada yang seperti itu ya. Jadi seperti buku ini covernya seperti apa. Makanya banyak perusahaan-perusahaan seperti bank memberikan seragam kepada customer service gitu ya, supaya kelihatan mereka itu rapi.
Jadi dari sisi seragam saja sudah rapi, pasti bekerjanya juga rapi. Nah, itu juga contoh dari tangible. Kemudian responsiveness, sejauh mana sih perusahaan itu bisa bertanggung jawab atau memberikan bantuan. Kadang kalau di travel agent, customer itu bisa saja mengkontak jam 11 malam, karena misalnya dia ada di kota lain dan mungkin dia punya masalah di kota tersebut. Dia bisa saja mengkontak kita, tapi kalau kita memang bertanggung jawab dan mempunyai respons yang cepat sebagai travel agent, bisa menolong pelanggan yang dalam kesusahan itu dengan cepat. Atau misalnya ada pelanggan yang tiba-tiba ketinggalan pesawatnya udah keburu take off gitu dan dia ternyata nggak keburu ya. Ini sering sekali terjadi. Apakah kita biarkan saja karena ya sudah salah sendiri dong. Kenapa Anda terlambat tiba di bandara misalnya? Atau Anda mencoba membantu mereka menemukan pesawat lagi supaya mereka tetap bisa terbang. Kan seperti itu. Jadi itu adalah responsif. Apakah Anda cepat tanggap gitu terhadap kebutuhan pelanggan. Yang kelima adalah empati. Bagaimana Anda memahami kebutuhan pelanggan. Misalnya menanyakan kabarnya, bagaimana perjalanannya, atau apakah nanti selama perjalanan Anda membutuhkan servis yang khusus. Seperti misalnya apakah Anda punya diabetes? Kalau Anda punya diabetes, saya nanti akan order makanan yang khusus untuk Anda yang diabetes. Misalnya seperti itu. Jadi ada rasa empati. Ya, kemudian ada yang mungkin pelanggan Anda atau wisatawan yang akan membeli produk Anda punya orang yang sudah senior yang membutuhkan di sana membutuhkan kursi roda gitu. Jadi Anda bisa tanyakan apakah Anda membutuhkan kursi roda selama perjalanan di sana, atau punya baby, punya bayi, membutuhkan box bayi nanti di kamar hotelnya. Jadi Anda mempunyai satu empati, Anda punya perhatian khusus kepada mereka, atau juga bahkan di dalam perjalanan wisata, sometimes ada yang berulang tahun. Apakah Anda akan mengirimkan sesuatu seperti kue ulang tahun di dalam trip mereka? Ini juga akan membuat pelanggan Anda merasa akan mempunyai hubungan yang khusus dengan Anda dan tidak akan dengan mudah melupakan Anda. Dan yang terakhir adalah proses, di mana quality itu adalah yang terpenting. Dan cara Anda menyampaikannya, apakah cepat, itu juga akan mempengaruhi pelanggan. Dan biaya. Biasanya kualitasnya bagus, cara penyampaiannya cepat, tapi harganya ketinggian. Nah, itu juga membuat value sebuah produk menjadi turun, karena orang merasa ini terlalu tinggi untuk service dan quality yang seperti ini. Gitu. Mungkin orang akan berpendapat seperti itu. Jadi Anda bisa membuat kualitas yang sebaik-baiknya, mendelivery secepat-cepatnya, seteliti-telitinya, dan kemudian memberikan harga yang layak buat pelanggan Anda. Baik, demikian tadi pembahasan mengenai marketing value, dan sekali lagi buat Anda yang ingin menyaksikan ketiga video sekaligus mengenai marketing strategi, marketing taktik, dan marketing value, Anda bisa klik di playlist yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan sekali lagi, buat Anda yang merasa bahwa video ini bermanfaat buat Anda, silakan Anda bisa klik like supaya banyak orang bisa juga mendapatkan manfaat dari video ini. Dan juga jangan lupa yang belum subscribe, Anda bisa subscribe supaya Anda juga bisa terus mendapatkan informasi-informasi apabila saya mengupload video yang baru. Terima kasih, sampai jumpa di 2023. Bye-bye.